Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ketemu lagi bareng saya Anissa Fuji Rahayu dan juga teman saya, Mbak siapa Mbak namanya? ASIH. ASIH. DASI. Ini sama-sama program pertukaran budaya atau biasa disebut au pair di Jerman. Nah, karena kan tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, sekarang kita mau tanya-tanya pengalaman tentang DASI, gimana bisa dapet keluarga, terus juga pokoknya pengalaman unik-unik lainnya. Gimana, coba tolong ceritakan dari mulai di Indo dulu ya. Oke. Jadi pertama kali aku tuh bikin profil di www.aupairworld.com. Sebelum Gratis. gratis. Sebelum aku dapat GF ku sekarang, itu tuh aku bikin akun di situ. Sebentar. GF itu apa, Mbak? GF itu Gastfamilie atau apa ya? Keluarga tamu. Keluarga angkat. Ya, keluarga angkat, keluarga tamu. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya host family. Aku tuh pakai program itu, aku udah bikin profil. Jadi kita bikin profil dulu. Kayak pakai program online dating gitu loh. Kita lihat profil mereka. Kalau kita cocok, kita message baliknya kayak gitu. Nah, jadi waktu itu tuh aku udah kontekan sama satu keluarga dari Berlin kayaknya. Kita tuh udah Skypean. Intinya dia tuh tanya, "Asih gimana kalau kamu memilih kami, kamu tuh jadi prioritas atasku," gitu loh. Nah, kan aku sholat istiqoroh nih. Aku yakin nggak ya sama keluarga ini, karena itu tuh anaknya berapa ya, 4. Nah, aku tuh bingung karena yang paling kecil kan 2 tahun atau 3 tahun kayak gitu. Terus aku bilang sama keluarga itu, bla 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 bla, intinya aku mau jadi au pair mereka. Tapi pas aku udah bilang kayak gitu, mereka tuh bilang kayak gini, "Maaf sekali Asih, kita udah dapet au pair yang lain." Nah, itu Kayak berarti gitu. hikmahnya istihoroh tah gitu. Nah, istihoroh tuh belum tentu dari mimpi, bisa aja dari kejadian. Gak beda jauh dengan kisah Ya, saya. betul. Lanjut, Mbak. Berarti itu tuh aku waktu itu mikir sih, apapun yang terjadi itu berarti yang terbaik buat aku kayak gitu. Betul. Jadi yang pertama kan kok kayak gini sih, kayak gimana gitu loh. Terus akhirnya mikir, oh Itu berarti sedih nggak, Mbak? awalnya sedih. Terus mikir-mikir, oh berarti ini yang terbaik buat aku dari Allah kayak Oke. gitu. Terus aku kan punya temen di Belanda. Nah, kita kenalan tuh di Candi Prambanan. Aku bilang sama dia kalau aku tuh pengen jadi au pair. Terus akhirnya dia ngabarin ke aku kalau dia punya temen. Nah, temennya dia tuh punya temen juga di Jerman. Pusing nggak? Gimana? Coba. Ya, temennya lagi. Iya, betul. Jadi temennya itu ngenalin. Jadi kita emailan. Kita cuman 1 kali Skypean. Dia langsung bilang kalau, "Asih, aku mau kamu jadi au pair aku." Kayak gitu. good. Jadi aku dapet GF aku sekarang itu bukan karena yang au pair world itu, karena temanku kayak gitu. Tapi kalau kalian mau pengen jadi au pair, saran aku lebih ke aupairworld.com itu, karena itu banyak GF yang cari dan itu gratis tanpa agen gitu Kak. Kalau Mbak Anissa gini sendiri gimana tuh? Kalau saya itu nanti aja. Oh, ceritanya. nanti, oke. Sekarang pokoknya kita cerita mumpung ada narasumber yang berbeda ya. Oh, narasumber. Kita cerita terus pengalaman unik waktu di Jerman itu yang paling berkesan atau yang paling istilahnya itu membuat Mbak Asih, kok aku kayak gini atau aku beruntung sekali dan sebagainya, itu seperti apa, Mbak? Oh gitu. Pokoknya yang pertama kali aku kaget itu toiletnya sih. Gak ada air, pakai tisu doang. Pakai tisu. Jadi aku kemana-mana tuh bawa botol gitu loh, bawa botol terus aku isi air. Ya udah, kalau nggak bawa botol, tisunya aku kasih air. Ya, sampai sekarang masih kayak gitu. Iya, karena nggak kayak gimana gitu, kayak nggak puas aja. Terus apa ya? Oh ya, pengalaman unik kan. Aku sama keluarga tuh kan nonis kan. Jadi waktu pertama kali aku sholat itu tuh apa ya, anak angkatku kan 2, adik angkatku kan 2. Mereka datang ke kamarku pas aku lagi sholat. Nah, mungkin mereka ngerasa kok Asih tak panggil nggak jawab ya kayak gitu kan. Terus akhirnya dia lihat aku, posisi aku lagi sholat kan. Terus dia lihat gerakanku, dia bilang kayak gini, "Ih, Asih ngapain? Kok gerakannya aneh banget?" Kayak gitu. Terus aku diemin aja, aku denger mereka ngomong kayak gitu. Terus mereka nyenggol-nyenggol aku kayak gini, mereka di depanku. Ya itu tuh apa ya, aku tetap diemin karena mereka nggak tahu gitu loh Mbak. Usia berapa, Mbak? Usia 5 tahun sama 4 tahun. Oke. Nah, terus
Terus aku pas sudah selesai aku bilang kayak gini, Dek, kalau misalnya aku lagi kayak gitu, aku denger kamu ngomong apa, tapi aku nggak bisa jawab ya. Nanti aku jawab kalau aku udah selesai. Tuh kamu ngapain kayak gitu? Ini namanya sholat. Aku bilang kayak gitu. Sama kayak kamu kalau kamu lagi di gereja. Kalau kamu nyanyi kan? Nah kalau aku kayak gini, aku kayak gitu. Oh iya ya. Terus selanjutnya kalau aku sholat mereka diemin aku. Malah kalau aku mau aku sholat dulu ya. Iya sana kayak gitu. Dia diemin aku. Jadi nggak ganggu aku. Terus pas lagi baca Quran. Pas lagi baca Quran kan. Baca gini. Dia datang. Asih, kenapa kamu baca buku sambil nyanyi? Kayak gitu. Ya benar. Di sini baca Quran tuh orang kira tuh kita nyanyi loh. Iya. Terus aku bilang, ini namanya Quran. Kalau di kamu kayak Bible kayak gitu. Nah, kita bacanya kayak gini. Ini aku nggak nyanyi ya gitu. Udah sih mereka ngerti. Jadi mereka sih pertama kali lihat orang sholat jadinya kayak merasa aneh kayak gitu ya, sama kayak kita mungkin ya, kalau lihat pertama kali orang ngelakuin sesuatu hal yang aneh terus mereka mikirnya ngapain kayak gitu. Sekarang udah ngerti. Terus pernah mengalami sebuah istilahnya tuh hal yang bagi DASI itu sulit gitu, apa gitu? Apa ya, selama ini aku belum pernah ngerasain sih. Yang sulit itu kalau misalnya aku keluar rumah kayak gitu lagi sama anak-anak dan jamnya itu tuh mepet buat sholat kayak gitu loh. Itu sih yang paling. Ya di sini kan jam sholat itu tiap musim tuh beda ya, tiap musim itu beda dan jangka waktu bedanya tuh benar-benar jauh lagi. Apalagi musim dingin sama musim panas jauh banget. Nah sekarang kayak contohnya sekarang summer ya, musim panas itu kita boleh maghrib sama isyanya tuh di jama itu ulama sini itu berpendapat seperti itu karena saking jangka waktu antara isya ke subuh itu terlalu dekat dan antara iya dan asar ke maghrib ya, pokoknya tuh jangka waktunya tuh secara ininya gini ya, biar bisa ada gambaran. Contohnya itu zuhur itu sekitar jam 1:30, terus asar itu sekitar jam 5:30, terus maghrib itu 9:30, sekitar 9:30. Nah dari asar ke maghrib memang jauh kan, nah tapi dari maghrib ke isya 9:30, terus isyanya itu jam 11:30 biasanya 11:30. Nah subuhnya jam 3 itu kan jangka waktunya tuh kayak isyanya tuh terus juga bisa dibilang di sini kan waktu juga penting ya daripada madorot. Terus ulama sini juga berpendapat itu bisa dilihat di Frankfurt, Masjid Frankfurt tuh di Instagram Masjid Frankfurt. Pokoknya ulama Indonesia yang di sini gitu sudah melakukan istilahnya tuh memutuskan bahwa kita boleh menjamaknya gitu, menjamak maghrib dengan isya, dan bisa dibilang karena itu daripada modorot ke kita juga, kita kan juga butuh tidur gitu kan. Nah udah kayak gitu, kalau di sini tuh karena subuhnya jam 3, karena musim sekarang itu tuh jadi matahari tuh jam 6 tuh sudah terang benderang ya, jam 6 tuh sudah terang benderang. Terus biasanya ya aktivitas di sini kalau anak-anak kan pergi jam 8 gitu. Terus juga kita kan juga harus sekolah kan, kita pergi ke sekolah biasanya siang kan. Cuma karena corona kita nggak sekolah, kita online sekarang, online. Betul. Sekolahnya online, dan kalau dia mah sekolahnya online lebih mahal. Ya ampun ikuti pokoknya. BTW tapi kalau sebelum corona itu tuh aku mulai jam kerjaku jadi au pair itu 2:30. 2:30 itu aku jemput anak yang kedua ke kindergarten. Terus sampai rumah jam 3, 3:30 jemput anak yang pertama. Jadi 3:30 sampai jam 6 itu tuh aku sama anak-anak. Nanti jam 6 sampai jam 7 mereka ada yang ngerjain PR, kadang nonton TV. Terus jam 7 makan, udah kelar. Ya mungkin banyak yang nggak tahu gitu kan. Jadi kita tuh di sini tuh kan karena pertukaran budaya. Kenapa kita ada di keluarga Jerman gitu kan. Kalau saya kebetulan GF saya yang sekarang ya itu orang Indo tapi udah jadi warga negara Jerman. Nah itu kenapa kita ditaruh di keluarga Jerman, karena kita namanya juga pertukaran budaya ya, kita harus belajar budaya mereka, budaya orang Jerman itu seperti apa. Nah
Terus juga kayak misalnya dia tiap hari makan roti, kalau aku tetap makan nasi. Terus sampai kayak gini. Nah, ya, aku tetap makan nasi. Ya. Ya, terus juga kayak budaya di sini kan sekolah tuh berangkat jam 8, jam 9 ya kan. Nah, apa namanya tuh, tapi kalau kerja tetap biasanya jam 6 pagi, jam 8 gitu. Itu tergantung kerjanya di mana kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman ya kan, masih ada yang mau disampaikan atau tidak kalau untuk au pairnya? Apa ya? Gini, aku mau nyampein kalau nyari GF itu kadang gini loh, kita tuh memutuskan buat yang penting ke Jerman duluan kayak gitu. Jadi au pair itu kita selama 1 tahun, jadi kita harus benar-benar mastiin itu Baik enggaknya? jadi kayak kita harus Jangan menentukan asal. gitu, jangan asal yang penting udah sampai Jerman. 1 tahun itu tuh nggak cepat dan nggak lama kayak gitu. Jadi apalagi kita sama orang lain kayak gitu kan, jadi harus benar-benar kita lihat-lihat gitu loh. Kadang kan kita kalau lihat foto ini benar-benar orangnya kayak gimana ya gitu, jadi harus jangan asal yang penting ke Jerman duluan gitu. Ya contohnya nanti saya punya pengalaman, saya ini ya baru, pokoknya saya udah setengah tahun lebih dikit lah. Saya sudah 3 kali ganti GF. Ya pertama karena corona, terus GF saya tidak punya pekerjaan dan tidak bisa menyekolahkan saya harus istilahnya itu tidak bisa menyekolahkan saya, tidak bisa memberikan saya uang saku, jadi saya harus ganti keluarga. Terus di keluarga kedua ternyata anaknya tidak suka dengan saya. Oh my god. Padahal ya minimal itu 3 bulan dan itu baru 2 bulan, kan minimal 3 bulan penyesuaian dengan anak kan. Dan akhirnya saya ganti keluarga, terus keluarga di sini keluarganya muslim, jadi untuk ibadah alhamdulillah nggak susah juga gitu kan. Ya intinya tuh sebenarnya ya buat teman-teman jangan takut juga ke Jerman, tapi jangan asal juga ke Jerman. Karena pertama ya benar kata Mbak Asih, jangan asal pilih keluarga. Saya juga kemarin nggak asal sih, cuman emang namanya takdir ya, kita kan juga nggak tahu kalau mau ada corona kayak gitu kan. Dan banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaannya atau tidak harus bekerja, seperti contohnya GF saya yang sebelumnya gitu kan. Pokoknya jangan menyerah dengan mimpinya, ada banyak cara menuju Jerman. Tapi juga jangan kasarnya tuh jangan bego-bego amat lah gitu, jangan asal mau gitu sama orang gitu kan. Terus juga harus hati-hati, sekarang itu banyak penipu ya. Au pair itu jangan mau kalau misalnya ada gas family ya GF yang minta dikirimin uang, itu jangan mau ya. Itu ada sekarang ada. Gitu. Sekarang ada itu, tapi itu bukan di negara Jerman, lupa di negara mana gitu. Itu pokoknya teman-teman harus hati-hati ya. Beda lagi kalau sama agen. Kalau sama agen kan udah ada kontraknya ya. Ini enggak ada gas family yang minta uang gitu. Itu au pair itu enggak kayak gitu. Ya pokoknya kalian harus benar-benar juga baca kontraknya. Kalian harus tahu hak-hak kalian gitu kan. Ya kayak misalnya contoh kalian dapat sekolah, kalian dapat kartu bulanan bus, misal kartu bulanan bus atau sepeda atau mobil. Ada yang dikasih mobil juga loh. Terus ya sebenarnya dulu aku mau dikasih mobil cuma Nggak bisa. enggak, aku bawa ini kok, aku bawa SIM motor, SIM mobil internasional semuanya bawa. Cuma ya mungkin aku kan tipe ragu ya. Aduh nanti kalau nabrak di sini gimana? Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Karena emang tadinya sengaja bikin kan. Cuma kalau misalnya udah bikin tuh katanya cuma berlaku 6 bulan walaupun di tulisannya 3 tahun sih. Ya wallahualam lah, belum pernah nyoba soalnya. Gak berani juga sih karena udah lama gitu kan, udah lama nggak megang. Terus pokoknya kalau di sini insya Allah lah kalau misalnya emang kalian ditakdirin buat ke Jerman. Nah pokoknya ya tadi tipsnya, kalau misalnya kalian nggak mau pakai agen, kalian cari di aupairworld.com atau di aupair.com atau di aplikasi-aplikasi gitu. Sebenarnya nggak cuma Jerman aja yang ada au pairnya, yang ada pertukaran budayanya itu. Ada juga negara-negara lain, tapi ada yang nggak nerima Indonesia karena kita kan negara ketiga kan. Nah pokoknya sebenarnya itu kan kalau kalian tujuannya kuliah, kerja, itu tuh ada banyak jalan dan salah satunya itu au pair. Kenapa? Pertama, kalau misal kalian di negaranya tersebut, kalian akan lebih mudah akses kemana-mana dan infonya juga. Betul. Tapi jangan sembarangan, oke? Jangan sembarangan pilih keluarga karena istilahnya tuh ya alhamdulillah kalau misalnya kalian punya banyak teman baik gitu kan. Pokoknya
pokoknya jangan lupa deket sama Tuhan kalian, entah kalian agamanya apa gitu kan. Kalau kami kan muslim gitu kan, berdoa gitu biar dideketin sama orang-orang baik, biar kalau kenapa-napa ditolong gitu kan. Nggak, kisahnya tuh Allah tuh dari mereka tuh nolong kita gitu kan. Kayak saya, aduh gitu mah. Tapi Alhamdulillah ya didekatkan. Alhamdulillah gitu kan. Pokoknya jangan menyerah dengan mimpi kalian. Semoga kita semua sukses dunia akhirat. Amin. Nanti kita akan bikin video selanjutnya, cerita-cerita selanjutnya tentang au pair ini. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa Like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Ciao. Ciao. Assalamualaikum. Salam. Audio Jungle.